Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Naila. Saya Raya Juza Balkis. Di sini kami akan menjelaskan tentang dampak-dampak apa aja yang terjadi di Indonesia Akibat pembatalan U20 2023. ya. Selamat menyaksikan. Halo guys, kalian tahu nggak sih FIFA itu apa? Nah, FIFA itu Federasi Sepak Bola Internasional, adalah badan pengendali internasional sepak bola. Dan FIFA itu bermarkas di Zurich dan memiliki 211 anggota asosiasi. Nah, FIFA itu didirikan di Paris pada tanggal 21 Mei 1904. Piala Dunia U20 FIFA 2023 adalah edisi ke-23 turnamen Piala Dunia U20 FIFA. Turnamen ini dijadwalkan akan diselenggarakan di Indonesia pada Mei mendatang. Sejatinya, turnamen Piala Dunia U20 ini akan digelar di Indonesia pada tahun 2021. Tetapi karena pada tahun 2020 dunia sedang digembarkan oleh pandemi COVID-19, FIFA mengumumkan bahwa turnamen edisi 2021 akan dibatalkan. Meskipun begitu, Indonesia tetap kembali ditunjuk sebagai tuan rumah pada edisi berikutnya pada tahun 2023. Kemudian pada tahun 2023, tahun di mana Piala Dunia U20 yang sudah dijadwalkan akan berlangsung di Indonesia, FIFA kembali memberikan pengumuman bahwa FIFA resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Dunia U20 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberi indikasi bahwa alasan FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 faktor intervensi penolakan timnas Israel U20 faktor keamanan. Berikut dampak-dampak yang terjadi atas pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Nah, yang pertama itu ada timnas U20. Indonesia gagal mentas di Piala Dunia. Nah, ini konsekuensi yang langsung terlihat. Nah, Indonesia ini batal menjadi tuan rumah. Artinya partisipasinya untuk menjadi tuan rumah timnas U20 ini tidak terwujud. Nah, tak lama setelah itu, pengumuman resmi FIFA pada para pemain Garuda Muda mengungkapkan kekecewaan. Mereka terlihat murung. Nah, Hoki Cakara dan kawan-kawan merasa kerja keras dan perjuangan mereka ini selama ini tuh seolah tidak dihargai. Nah, yang kedua itu ada kerugian finansial negara dan klub. Nah, berdasarkan informasi yang dihimpun Kemenpori RI, setidaknya meminta curunan dana hingga 900 miliar buat event ini. Nah, belum lagi Kementerian PURP ini yang butuh hingga 575 miliar. Nah, untuk renovasi stadion dan perbaikan infrastruktur pendukung. Nah, kita belum bicara kerugian klub-klub. Nah, seperti Persija Jakarta, Persib, Bandung, Solo, Bali United yang merelakan stadion mereka dipakai untuk revenue Piala Dunia U20 2023. Nah, ini tuh membuat banyak kerugian di bagian timnas lain. Nah, yang ketiga itu dikucilkan dari komunitas internasional. Nah, anggota komite eksklusif Exco PSSI Arya Sinulinga sempat menyinggung potensi dikucilkannya Indonesia dari ekosistem sepak bola internasional, dan itu bukan omong kosong saja. Nah, melihat bagaimana masyarakat hingga petinggi di Indonesia masih bersikap diskriminatif, negara-negara lain tentu akan kehilangan kepercayaan kepada Indonesia ini. Nah, mereka akan memberikan dukungan seandainya Indonesia mengajukan lagi sebagai calon tuan rumah baik event sepak bola maupun olahraga lainnya di masa depan. Nah, Indonesia ini kabarnya berminat mencalonkan diri untuk menjadi tuan rumah Piala U2034. Ya, itu sepertinya juga bakal pupus ya, karena belum tentu mendapat kepercayaan dari negara-negara lain. Berikutnya nomor 4, potensi pemasukan triliunan menguap. Penyelenggaraan event besar sudah pasti menghasilkan pemasukan besar pula bagi tuan rumah. Ini juga terjadi seandainya Indonesia masih dipercaya menghelat Piala Dunia U20 2023. Namun sekarang semuanya kandas. Potensi pemasukan dari tiket, souvenir, usaha kecil masyarakat sekitar dan lain-lain yang mencapai triliunan rupiah menguap. Bukan cuma itu saja, Indonesia juga rugi. Sudahlah tidak ada pemasukan, dana yang sudah dikucurkan selama ini juga sia-sia. Berikutnya yang terakhir adalah nomor 5, yaitu kerugian di bidang olahraga. Dibatalkannya Piala Dunia di Indonesia ini dapat mengganggu kredibilitas Indonesia di mana komunitas olahraga di dunia. Bahkan bisa lebih luas lagi di mata pergaulan olahraga dunia. Indonesia sedang berusaha meningkatkan level di mata dunia melalui
melalui bidang olahraga. Saat ini Indonesia sedang mencoba menaikkan perannya dari pemain regional ke pemain global. Kenapa Indonesia menyelenggarakan presidensi G20? Karena Indonesia ingin menjadi pemain global. Kalau nantinya gagal di Piala Dunia U20, nantinya orang-orang akan bertanya-tanya kenapa kita ingin menyelenggarakan Piala Dunia dan Olimpiade. Nah, berikut ini yaitu beberapa kerugian dari beberapa sektor. Yang pertama, Kerugian ekonomi. sebesar 3,5 miliar, Selanjutnya, kerugian sektor pariwisata wisatawan mancanegara sebesar 120 miliar, wisata Nusantara. sebesar 56 miliar, Kemudian ada kerugian dari sisi penyelenggaraan, sebesar 600 miliar, kemudian kerugian infrastruktur, sebesar 175 miliar, kemudian yang terakhir adalah kerugian UMKM. sebesar 500 miliar. Nah, berikut ini adalah tabel persentase Kerugian yang Ada. telah dibuat. Nah, faktanya pencabutan status tuan rumah di Indonesia Piala U20 ini 2003 ini tidak hanya berimbas kepada pihak-pihak di ranah sepak bola pemula muda ini. Nah, salah satu pihak yang merasakan kerugian atas batalnya penyelenggaraan Piala Dunia ini itu adalah para musisi. Nah, pasalnya pada Jumat tanggal 24 Maret 2023, grup musik luar Genius merilis cuplikan soundtrack resmi Piala Dunia U20 2023 dengan lagu berjudul Glorious. Ya. Nah, dan ini membuat para musisi itu sedikit kecewa dengan dibatalkannya U20 di Indonesia. Ya, betul. Berikut ini beberapa foto hasil observasi kami mengunjungi Stadion GBK Senayan yang tadinya menjadi tempat untuk U20.